Kita akan membahas tabel atau list ataupun juga disebut sebagai array. Bagaimana kita menyimpan data dalam suatu tabel yang dapat diakses dengan nomor kolom tersebut atau kita akses melalui indeks. Bagaimana kita mengakses tabel dan menjumlahkan elemen tabel tersebut. Nanti ada contohnya tentunya. Dan bagaimana kita menggunakan perform varying untuk mengakses tabel berdasarkan indeks. Kalau kita lihat bagaimana cara membuat sebuah tabel dengan satu dimensi, kita ambil contoh misalnya saldo dalam satu tahun dari Januari sampai Desember. Di sini tabel membentuk 12 bulan, ya, setiap nilai dalam tabel kita sebut sebagai elemen dari tabel itu sendiri. Setiap elemen diberi nomor indeks mulai dari 1 dan seterusnya, ya. Jadi kalau sampai Desember berarti dari 1 sampai 12. Nah, sebagai contohnya, mengakses isi tabel adalah dengan tabel kemudian kurung buka 1 dan kurung tutup 1. Jadi di sini kita lihat bahwa cara mengakses dimensi tabel ini dengan kurung buka 1 kurung tutup. Begitu juga dengan tabel berikutnya, tabel 2, tabel 3, dan seterusnya. Spesifikasi sebuah tabel dimulai dengan kunci kata occurs yang berarti timbul beberapa kali atau muncul beberapa kali. Contohnya di sini penjualan adalah 05 sales, picture 999, occurs atau muncul 12 kali. Jadi ada 12 kali sales yang bisa diakses melalui indeks 1, 2 sampai dengan 12. Dan indeks ini sendiri kita definisikan sebagai WS Index Picture 99. Contoh inisialisasi sebuah tabel adalah dapat kita lakukan melalui perform varying WS Index. Indeksnya dimulai dari 1, kemudian ditambah 1, sampai WS Index ini menjadi 12. Kemudian move 0 to sales WS Index. Jadi di sini 0 mengisi konten dari sales berdasarkan indeks tadi. Lalu end perform. End perform selesai dari perform ini. Jadi di sini tidak ada titik yang membatasi kecuali terakhir di sini. Inisialisasi tabel dimulai dengan working storage section dari nilai jual. Kita isi dengan filler picture 999 value 1200 dan kita copy seluruhnya sama dengan filler di sini karena kita tidak mengakses melalui field ini, melainkan kita akses melalui field lain yaitu yang namanya sales, di mana di sini kita mendefinisikan 01 penjualan redefines nilai jual. Jadi kita mendefinisikan kembali tempat atau memori yang sudah diambil oleh nilai jual itu menjadi memori untuk sales atau picture 9999 sama dengan di atas occurs 12 times. Jadi di sini kita akan mengakses isi dari nilai jual itu melalui sales, kemudian menggunakan indeks dari sales tersebut. Ini contohnya, yaitu menampilkan isi tabel. Perform display tabel varying WS index from 1 by 1 until WS index is greater than 12. Jadi di sini kita melakukan display tabel, display cells. Display cells ini menampilkan WS index. WS index adalah 1 sampai 12 sehingga hasilnya ada di sebelah kanan yaitu 1200, 3200 dan seterusnya. Jadi ini adalah cara untuk menampilkan isi sebuah tabel. Di sini kita perform langsung, kita coret display table-nya, paragraf display table-nya tidak perlu lagi. Kemudian display cells-nya kita naikkan ke atas. Kita bilang perform varying WS index from 1 by 1 until WS index is equal 12. Jadi di sini kita mendisplay cells atau konten sehingga menghasilkan hasil yang seperti di sebelah kanan ini. Ini adalah cara lain ditampilkan tanpa menampilkan paragraf seperti yang contoh sebelumnya. Ya, jadi ini lebih ringkas sebetulnya. Ya, kemudian kita bisa membuat dua versi yang menampilkan tabel dengan nama bulan. Misalnya
Yang versi pertama Januari, kemudian kita kasih angkanya di sebelah Januari, Februari angkanya, kemudian Maret angkanya sampai ke Desember. Ini adalah dibuat secara vertikal. Nah, kita juga bisa membuat laporan yang sifatnya horizontal dari Januari sampai dengan Desember, dan di sini kita lihat bahwa angka-angkanya ada di bawah semua. Nah, sampai ke Desember. Jadi kita bisa mempunyai banyak cara untuk menampilkan tabel atau array ini. Nah, jadi tolong dijumlahkan semua elemen pada bulan tersebut, kemudian dihitung nilai rata-rata penjualan per bulan, cari elemen terkecil dan terbesar di bulan tersebut, ya, di tahun di array tersebut, tampilkan nama bulannya di mana Anda menemukan angka yang terkecil maupun yang terbesar, ditampilkan nama bulannya. Tampilkan nama bulan dari elemen dari nilai yang lebih besar atau sama dengan nilai rata-rata tersebut di atas. Jadi kita cari rata-ratanya dulu, kemudian kita baru menampilkan semua elemen yang nilainya lebih besar dari rata-rata tersebut. Itu adalah tugasnya.